Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis mulia riwayat Imam Ahmad, bila seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, jadi disebutkan sholat sunnah nih, sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, wajib, nggak disebutkan puasa Senin Kamis, puasa sunnah, dan mentaati suaminya, padahal yang dibolehkan dalam agama. Bila ia meninggal dunia, kecuali ia akan masuk dari salah satu 8 pintu surga yang ia inginkan. Jadi ini luar biasa ya. Kalau saya biasa kadang-kadang renungi hadis ini teman-teman, saya pikir-pikir kita ini laki-laki nggak semudah itu, ya. Untuk masuk surga itu pergi berperang, mati syahid, ya. Sholatnya dijaga di masjid, banyak ini, mencari nafkah, banyak kewajiban kita nih, ya. Mengantar jenazah, apa segala macam, ini banyak. Perempuan subhanallah salat 5 waktu, puasa Ramadan, dari sebutin sunnah-sunnahnya, layani suaminya, ya, kecuali dia masuk surga yang mana dia mau. Ini gak gampang. Bagi perempuan ringan sekali, tapi bagi laki-laki tidak semudah itu dia bisa dapatkan. Ada hadis yang lain dihasankan oleh sebagian ulama hadis yang berbunyi, semua istri yang taat pada suaminya, patuh, suaminya bilang ini iya, semuanya iya bagi dia. Yang penting itu adalah dia masih bisa lakukan, dilakukan sama dia. Betul-betul dia cari ridho Allah di situ. Semua istri yang taat sama suaminya, maka seluruh burung-burung yang berterbangan di udara dan seluruh makhluk yang ada di air, ikan, cumi, udang, semua yang ada di air, bahkan para malaikat di langit, juga matahari dan bulan memohon ampun untuknya, untuk si istri. Bayangkan besarnya haknya suami ya. Hanya dengan dia taat sama suaminya, tolong ya temani saya begini, ayo kita ke sana. Iya, semuanya iya. Seluruh makhluknya Allah ini, malaikat, bintang-bintang, hewan di air, burung berterbangan, semua mohon ampun buat dia. Selama ia masih dalam keridhaan suaminya. Dan tidak ada seorang istri pun yang durhaka pada suaminya. Mana durhaka lawan bakti, bangkang. Buat begini enggak, buat ini enggak, bangkang semuanya. Ya. Maka ia akan dilaknat oleh para malaikat. Laknat artinya didoakan supaya diangkat berkah hidupnya. Makanya istri yang ngambek sama suaminya beda dengan suami yang ngambek sama istri ya. Kalau suami yang sedang ngambek sama istri, kita dibolehkan menghajirnya. Tadi kan memboikot, membalik belakangi ya. Dan dianjurkan untuk diranjang. Kalaupun dia mau keluar boleh, tapi jangan di luar rumah. Tapi seorang istri berbeda ya. Tidak boleh dia tinggalkan ranjang suaminya. Karena kapan dia tinggalkan, suaminya bisa lebih marah dari dia. Jadi beda sikap dalam syariat menjelaskan masalah itu. Makna dilaknat diangkat berkah hidup. Kalau ada seorang istri ngambek sama suami, apalagi dia salah, dia pindah ranjang atau dia pindah kamar, walaupun kamar itu lebih lux, tetap nggak bisa tidur, gelisah semalaman. Itu dilaknat, diangkat berkah hidupnya. Dan tidak ada seorang istri pun yang durhaka pada suaminya, maka ia akan dilaknat oleh para malaikat dan seluruh manusia. Tidak ada seorang istri pun yang memalingkan wajahnya dari suaminya, kecuali ia akan dapat murka Allah, sampai membuat suaminya tersenyum atau tertawa dan membuatnya ridho. Maksudnya ini karena kesombongan ya. Dia buang muka dari suaminya, dianggap karena suaminya lebih sedikit ekonominya, lebih rendah ekonominya, kemudian atau fisik atau apa saja, ini tetap tidak boleh. Kapan dia palingkan wajah yang sombong dengan suaminya, maka Allah murka dengan dia. Karena yang membuat dia patuh pada suaminya adalah Allah. Setiap istri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka akan dilaknat malaikat sampai dia kembali. Ini berapa banyak muslim yang melanggar masalah ini. Bahkan kadang-kadang bohong dengan suaminya. Pergi ke tempat A, maka dia pergi ke tempat B. Ini kebodohan semua. Pelanggaran agama ini tidak boleh sama sekali. Hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, kata Nabi SAW, tidak ada seorang istri pun yang meninggal dunia, lalu suaminya ridho, merasa puas dan kehilangan, kecuali ia pasti masuk surga. Dijamin masuk surga. Ini luar biasa, berarti ketergantungan seorang istri pada suaminya besar sekali. Dan tidak boleh salah dalam masalah ini ya. Akhwat kita dengarkan baik-baik wahai muslimah ya. Jangan sampai anda meninggal suami bilang alhamdulillah dia meninggal. Kenapa? Selama hidup cerewet, banyak permintaannya segala macam. Tapi buat bagaimana caranya mencari ridho Allah di situ. Pada saat meninggal suaminya ridho, merasa kehilangan. Sampai ada laki-laki subhanallah, karena baiknya istrinya, dia sudah meninggal pun tidak mau nikah lagi dia sudah. Tidak mau diganggu apa yang sudah dia bangun konsep sama istrinya karena bahagianya.
Itu luar biasa, karena pengorbanan yang luar biasa. Ini jaminan surga, ini bukan main-main. Sampai kata Nabi SAW waktu menjelaskan masalah jihad, ya, perang laki-laki harus menghadapi musuh, tumpah darah, bisa dipotong tangannya segala macam. Kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghal, ala inna sil'atallahi jannah. Ketahuilah, barang dagangannya Allah balasannya mahal. Barang dagangannya Allah adalah surga. Mahal itu, dapat surga susah gitu kan, harus beribadah segala macam patuh. Tapi perempuan subhanallah, mati suaminya ridho masuk surga. Tentu di sini teman-teman, janji-janji seperti ini harus dihubungkan dengan hukum-hukum syar'i ya. Jangan lagi nanti ada yang kasih pertanyaan, Ustaz, dia meninggal suaminya ridho tapi gak pernah sholat, ya masuk neraka lah. Sama dengan orang ambil hadis, ya misalnya hadis bunyi, siapapun yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Kalau ada orang bilang, iya deh saya sholat qabliyah sama ba'diyah tapi nggak sholat duhurnya, sama juga bohong gitu kan, masuk neraka juga ya. Atau dia dalam keadaan kufur, tidak berlaku, karena janji-janji Allah berlaku kalau disinkronkan dengan janji-janji yang lain atau perintah yang lain ya. Jadi nggak boleh ada indikasi yang menahan itu. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW kepada para sahabat laki-laki, sesungguhnya mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Kata para sahabat laki-laki, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, mereka kufur. Kata para sahabat, kufurkah mereka kepada Allah? Kata Nabi SAW, bukan. Mereka kufur atau memungkiri kebaikan suaminya. Rasulullah SAW juga bersabda, awal amal yang akan dihisab pada hari kiamat bagi seorang wanita, ini hadis Bukhari, awal amal yang akan dihisab pada hari kiamat bagi seorang wanita adalah sholatnya dan hubungannya dengan suaminya. Itu akan dihisab, ini yang paling berat bagi wanita, berbahaya sekali. Rasulullah SAW juga bersabda, Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih pada suaminya padahal ia butuh pada suaminya. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Allah tidak akan melihat, artinya Allah akan tidak peduli dengan dia lagi. Sementara dia tidak pernah berterima kasih, selalu kurang. Juga Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan, hadis ini sahih riwayat Bukhari, 3 golongan yang tidak akan diterima sholat darinya. Sholatnya nggak ada diterima. Juga amalan-amalannya tidak akan diangkat ke langit. Nggak ada yang dilaporkan kepada Allah. Amal sunnah atau amal wajib. Yang pertama adalah seorang budak yang lari dari tuannya sampai ia kembali. Budak ya, yang diberi dari pasar perbudakan. Sekarang alhamdulillah tidak ada. Tapi kalau ada, terjadi karena orang diperbudakkan, diperjualbelikan segala macam, lalu kemudian diperjualbelikan, lalu kita tebus beli, maka ada perbudakan. Mereka bisa dipekerjakan. Kalau ada yang lari dari tuannya, maka itu tidak akan diterima amalnya. Yang kedua, saksi bahasan kita adalah istri yang suaminya marah padanya sampai suami itu ridho padanya. Ini bahaya sekali. Hati-hati wahai muslimah, jangan anggap remeh masalah ini. Istri yang suaminya marah padanya sampai suami itu ridho padanya. Dan yang ketiga, orang mabuk sampai ia sadar. Hadis yang lain, bibi dari sahabat yang mulia Husain bin Muhsin radhiyallahu anhu majma'in mengeluhkan tentang suaminya. Pernah datang di hadapan Aisyah lalu mengatakan, suami saya begini, suami saya begitu, keluhan semua isinya. Nabi SAW masuk rumah dengar, ya kan? Lalu Nabi SAW mengatakan pada wanita ini, hati-hatilah, karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Hati-hati, bahaya sekali dia. Karena dia bahkan mengalahkan kedudukan ayah. Tentu di sini teman-teman kita sebagai laki-laki, bukan hadis-hadis ini membuat kita otoriter ya. Saya sudah bilang tadi, kita pemimpin. Justru kita naungin dia, kita sayangi dia, kita berikan perhatian, nasihati. Tadi sudah ada tahapan, nasihati, kalau tidak mau dihajar, kalau tidak mau berada pukulan, itu pun tidak boleh berbekas. Maka hadis-hadis ini kita sampaikan kepada mereka supaya mereka menjalankan perintah Allah, bukan untuk kita tindas tentunya. Ya. Kemudian juga Aisyah berkata, wahai para wanita, bila kalian tahu hakikat hak suami kalian terhadap kalian, maka pastilah seseorang di antara kalian mengambil debu telapak kakinya, kemudian meletakkan pada pipinya. Semua ini hadis sahih. Kemudian hadis yang lainnya juga kata Nabi SAW, wanita dari kalian menjadi penghuni surga ialah, wanita yang pasti masuk surga ialah, bukan yang disebut di sini sholatnya banyak, puasanya banyak, zikirnya banyak. Yang Allah sebutkan yang penuh dengan kasih sayang. Bagaimana sih kasih sayangnya istri itu yang dimaksudkan di sini sampai bisa masuk surga dia? Kata Nabi SAW, yang bila ia disakiti, suaminya yang berbuat menyakiti dia, atau dia menyakiti suaminya. Jadi Nabi SAW sebutkan itu, wanita ahli surga ialah
wanita yang penuh dengan kasih dan sayang. Bagaimana cirinya? Disebutkan, ialah yang wanita yang kalau dia disakiti atau menyakiti suaminya, ia yang mendatangi suaminya dan ia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya sambil berkata, sesungguhnya aku tidak bisa tidur sampai engkau ridho kepadaku. Dan di sini perlu dikasih akhwat sekalian ingat, mendatangi suami, memegang tangannya, mencari ridhonya, itu ibadah. Ibadah. Dan subhanallah kita laki-laki di sini teman-teman. Coba bahasakan kita sebagai semua sama, seorang laki-laki. Kalau kita lagi buat salah misalnya, lalu istri kita datang memegang tangan kita. Maaf ya, kalau saya salah maafin. Kira-kira bagaimana tuh? Kalau saya pribadi, kalau saya lagi salah misal, istri saya bilang begitu, maka saya akan akui enggak. Saya yang salah, bukan kamu. Benar enggak? Jadi kalau istri datang teman-teman ke suami, ini akhwat kita juga bisa dengar. Semua muslim ikuti ceramah ini bisa dengar. Kami laki-laki kalau kami lagi buat salah, jangankan kalau kita lagi benar, kita lagi buat salah saja, kemudian datang istri memegang tangan mengatakan kalau saya salah maafin ya. Kira-kira kita seperti apa? Kita malu sama dia. Kita akan mengatakan tidak, saya yang salah. Ini hikmah syar'inya ini. Kenapa istri yang disuruh datang? Kalaupun dia sampai disakiti. Karena laki-laki, kami ini kaum laki-laki, wahai muslimah dengarkanlah. Allah ciptakan kami ini memang untuk di luar rumah. Kita nih laki-laki di sini teman-teman tidak butuh sunblock. Taruh di muka itu nggak perlu. Kita nggak butuh hand body, nggak perlu. Kulit kita ini kulit matahari untuk luar. Kita ngantor jenazah, sholat berjamaah di masjid, jihad. Laki-laki semua di luar. Kena hujan, kena panas biasa. Perempuan Allah kasih beda. Hamil, menyusui, suaranya juga lembut untuk di rumah, beda. Orang laki-laki ini karena dia tugasnya di luar, sifat defense-nya kuat sekali. Kita ini sifat pertahanan kita laki-laki ini kuat sekali. Kapan dia diserang melawan. Biasa begitu kalau orang bertahan. Kalaupun salah, istrinya bilang kamu salah, dia aja melawan. Allah berikan cara, wahai muslimah, mau suamimu supaya mengaku kesalahan apa? Gunakan kelembutanmu itu. Air mata, lembutan, suaminya tunduk nanti. Maksudnya tunduk sini ada? Ya mungkin saya yang salah. Sebab laki-laki nggak bisa dihadapin dengan kekerasan. Kapan laki-laki dihadapin dengan kekerasan? Dia pecahin piring satu, suaminya pecahin satu rak. Ya, dia banting pintu sekali, suaminya robohin pintu. Bahaya. Itu bukan lawan, wahai muslimah. Salah. Hadapi dengan cara yang benar. Karena laki-laki sifat defense-nya kuat. Hadis ini mulia sekali, subhanallah. Saya ulangi. Wanita ahli surga ialah wanita yang penuh dengan kasih dan sayang. Ya. Kalau apa cirinya? Kalau dia disakiti atau dia menyakiti, maka dia akan datang ke suaminya, memegang tangannya, lalu mengatakan, saya tidak bisa tidur sampai kau ridho kepada saya. Seperti dia minta maaf. Maka ini cara yang luar biasa menghadapi kaum laki-laki. Gitu kan? Cuma sayang, siapa yang antara muslim yang mau memahami masalah ini? Semoga saja pertemuan ini Allah ikhlaskan dan bisa memperbaiki tatanan masyarakat kita dan juga rumah tangga kaum muslimin. Karena ini tuntunan syariat teman-teman. Ini saya datang sini bukan berdongeng. Ini syariat, ini dalil-dalil syar'i. Ilmu untuk didapatkan dan diamalkan. Fahami masalah itu teman-teman. Kita bukan meramaikan majlis loh. Fahami, renungi dalil-dalil dan terapkan. Ini panduan hidup, ini bukan main-main.